sahabat namanya Ikrimah. Jarang kita punya anak diberi nama Ikrimah. Pernahlah Pak Haji mendengar? Abu Bakar banyak, Umar banyak, tapi Ikrimah agak jarang kita lihat. Ikrimah ini siapa? Beliau adalah putranya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini memusuhi Islam. Putranya ini sebetulnya awalnya sama memusuhi Islam. Sampai usia kepala 3 itu masih memusuhi Islam. Yang seharusnya ini masuk Islam di awal-awal bersama sahabat-sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair dan sebagainya. Itu anak-anak terpandang di Makkah, termasuk Ikrimah ini. Tapi Ikrimah itu mengikuti jalan yang ditempuh bapaknya saat jadi sama-sama memusuhi kaum muslimin. Mengikuti bapak, ya. Ikut menyiksa kaum muslimin. Falamma qada abuhu ma'rakata syirki yauma Badr. Ketika bapaknya ini memimpin orang-orang musyrik pada perang Badar. Wa aqsama billati wal Uzza, dan bersumpah Abu Jahal ini dengan atas nama Lata dan Uzza. Dia ini sebetulnya juga percaya pada Allah Ta'ala, itu percaya, tapi di samping itu juga percaya kepada berhala. Lata dan Uzza ini Tuhannya orang-orang Quraisy, tapi berdoanya kepada Allah tetap. Di dalam tafsir At-Tabari diceritakan sehari sebelum perang Badar, Abu Jahal ini berdoa, ya, Allahumma aqta'anar rahim, ya Allah, orang yang paling memutuskan silaturahim. Mau berperang, dia memutuskan silaturahim, nuduh Nabi Muhammad memutus silaturahim. Wa atana bima la na'rifu, dan membawa kepada kami ajaran yang kami tidak kenal. Fa'ahnihil ghadah, maka besok binasakanlah dia. Ini kata Abu Jahal, ya, bapaknya Ikrimah. Dan dia bersumpah tidak akan kembali ke Mekah kecuali bisa mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Jahal, ya. Dia sudah berdoa, bersumpah tidak akan berbulik sebelum mengalahkan Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan. Lata dan Uzza Tuhannya itu tidak menolong Abu Jahal, sehingga akhirnya Abu Jahal ini mati di perang Badar, dibunuh oleh anak kecil yang sudah kita ceritakan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Anaknya Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu, yakni Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Afra, dua anak kecil belasan tahun. Kenapa Abu Jahal itu begitu? Padahal Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham, awalnya adalah orang yang cerdas, termasuk pembesar Quraisy, orang terkemuka. Kalau sekarang nyebut mungkin orang intelek, orang pintar. Pernah dengan 3 orang Quraisy itu menjumpai Nabi. Ketika dijelasin, Abu Jahal tahu kalau Nabi itu betul, tapi tidak mau ikut karena dia posisinya merasa lebih tinggi. Ngapain ikut Muhammad? Ini merasa lebih harap. Di masa lalu ini Abu Jahal ini juga sama sebetulnya menginginkan Khadijah, tapi Khadijah terkawin dengan Nabi. Kadang ada persoalan itu jadi psikologis juga ikut bermain. Nabi tidak punya apa-apa, tapi kenapa malah dipilih? Itu ada di dalam kitab Muqtatifat Minas Sirah itu, ya. Jadi Nabi ketika itu ditanya oleh Sayyidah Nafisah, amalaka fi zawaji bi Khadijah, tidakkah engkau mau nikahi Khadijah aja? Maka Nabi katakan, wa min aina li mahruha, dari mana aku bisa dapat mahar untuk menikahi Khadijah? Annaha rafadat sanadidal Arab, Khadijah itu menolak orang-orang terkemuka dari kalangan Arab. Abu Jahal ditolaknya. Begitu Abu Lahab juga begitu. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Uqbah bin Abi Mu'aid juga ditolak. Tidak senang. Orang-orang top tidak diterima oleh Khadijah. Terus aku ini ngelamar apa mahar ini. Jadi ini Abu Jahal berakhir sejarahnya di perang Badar. Dan Ikrimah ini kembali ke Mekah. Tidak bisa membawa jenazah bapaknya. Jenazah bapaknya itu dikubur oleh kaum muslimin di tempat bernama Al-Qalib dengan puluhan korban pasukan perang Badar itu diuruk pasir oleh kaum muslimin. Maka sejak hari itu, sejak perang Badar itu, Ikrimah ini semakin dendam kepada kaum muslimin. Ayahnya dibunuhnya dan semangat untuk membalas dendam. Sehingga ketika itu setelah perang Badar, Ikrimah ikut perang Uhud untuk membalas. Dan tidak hanya dia saja, pergi bersama istrinya namanya Ummu Hakim. Jadi beberapa wanita itu diajak
Untuk apa? Menabuh genderang, menyemangati. Dulu kalah pada perang Badar, balas pada perang Uhud. Kalau pada perang Badar yang dibawa sekitar 1.000 pasukan, kaum muslimin 300-an, pada perang Uhud membawa 3.000 pasukan. Kaum muslimin sekitar 1.000 orang. Tapi kemudian 300 itu balik, enggak jadi. Di bawah orang-orang munafik itu pulang, enggak jadi ikut perang Uhud, sehingga tinggal 700 melawan 3.000, 4 kali lipat. Awalnya kaum muslimin menang. Strategi Rasul di Bukit Uhud dipasangi pasukan pemanah. Tapi ketika orang-orang kafir Quraisy ini lari, ya kalah, yang di atas gunung ini, di atas bukit itu kemudian turun, merasa sudah selesai. Nah, Ikrimah termasuk Khalid bin Al-Walid ini pasukan berkuda. Melihat yang di atas gunung turun, ini berbalik, muter bukit Uhud, menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga berbaliklah ya, kondisi kaum muslimin kalah pada perang Uhud. Banyak juga sahabat yang terbunuh, termasuk pamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah, termasuk orang yang membawa dakwah Islam ke Mekah, ke Madinah, yakni Sayyidina Mus'ab bin Umair, termasuk pamannya Anas, namanya Anas bin An-Nadhr, termasuk Hamzalah. Jadi banyak itu yang gugur pada perang Uhud. Sehingga kemudian Abu Sufyan itu berteriak ya, ketika menang itu, hadza biyaumi badrin, inilah balasan dari perang Badar. Rasulullah sampai luka itu pada perang Uhud. Tapi ketika kaum kafir itu berhasil tidak maju lagi, kaum muslimin ketika ke Madinah itu segera menyusul lagi. Karena kalau tidak begitu, orang kaum kafir bisa mengejar sampai Madinah. Maka kaum muslimin pasca perang Uhud itu mengejar lagi, sehingga mereka akhirnya daripada cari masalah kembali ke Makkah. Sudah menang juga mereka. Itu perang Uhud. Apakah selesai Ikrimah ini? Ternyata tidak. Masih dendam karena belum berhasil membunuh Nabi. Akhirnya terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini yang kaum muslimin jumlahnya sekitar 3.000, orang-orang musuh itu 10.000. Jadi mulai bahari umat Islam ini sedikit-sedikit aja, tapi banyak Allah beri kemenangan karena apa? Keimanan, bukan karena jumlah. Berbalik seperti sekarang, umat Islam ini banyak benar, tapi kalah menghadapi Israel. Sampai sekarang Israel orangnya sedikit aja, paling banyakkan penduduk Jakarta. Dan ini kaum muslimin yang banyak itu tidak bisa menang. Kenapa? Tidak bersatu, bercakut papadaan, kata orang Banjar. Nah, pada perang Khandaq ini kaum musyrikin yang jumlahnya 10.000 orang itu mengepung kota Madinah. Atas sarannya Salman, strategi yang dibikin adalah bikin parit, ya. Namanya Khandaq, parit, gali parit. Itu zaman bahari, sehingga kalau biasa orang bikin benteng kelamaan, ini ditabuk ya. Orang mau lewat, ya, dari balik parit tinggal manahin. 3.000 aja kaum muslimin, 10.000 yang dihadapin. Ya. Dan Ikrimah ini tidak sabar lagi, tidak bisa maju mati, ya, dipanahin. Akhirnya dia karena gemas ya, dengan beberapa orang itu melihat masih ada celah yang bisa dilewati oleh kuda di antara parit itu, ada tempat sempit, sehingga dia akhirnya memaksa kudanya untuk menerobos dengan beberapa orang, termasuk salah seorang namanya Amr bin Abduwud Al-Amiri. Ini jagoannya orang-orang Quraisy yang dalam sejarah itu dikatakan dia itu bisa setara dengan 1.000 orang. Jadi harap benar, ibaratnya lawan 1.000 masih kawa menandingi. Itu hiperbola kayaknya ya. Ada beberapa orang sahabat juga begitu. Kata Umar itu ada namanya Al-Qa'qa' bin Amr, itu dikirim Umar, ini setara 1.000 orang. Ada namanya sahabat Ubadah bin As-Samit, itu juga kata Umar setara 1.000 orang. Bukan berarti kalau berhadapan 1.000 orang kayak siapa? Jet Li itu menang, enggak. Tapi dengan strategi bisa menghadapi 1.000 orang, setara itu. Nah, pihak musuh itu ada namanya Amr bin Abduwud, berhasil masuk itu, menerobos parit. Setelah itu nantangin kaum muslimin, siapa yang mau maju, duel. Jadi orang bahari itu sukanya begitu, sebelum perang itu suka duel dulu, mana jagoannya. Maka perang Badar itu kan duel juga terjadi. Dari kaum muslimin ada Hamzah, ada Ali, ada Abu Ubaidah. Yang dari pihak musuh itu ada Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan. Syaibah bin Rabi'ah itu saudaranya Utbah, ya, pamannya Hindun. Maju jagoan itu 3 orang, akhirnya kaum muslimin menang. Baru setelah itu perang. Kalau perang wahai ini
prajurit itu yang maju, jenderalnya di belakang. Sehingga yang luka-luka prajurit, yang dapat penghargaan jenderal. Kalau bahari bisa perang tanding. Amr bin Abdul Wud akhirnya dihadapi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perang di Madinah sana. Kaum muslimin yang melihat itu sudah tidak melihat lagi ini mana Ali mana Amr karena debu. Sehingga tiba-tiba setelah selesai itu baru ketahuan Sayyidina Ali yang menang. Jadi kalau Amr bin Abdul Wud itu setara 1.000 orang, tapi kalah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah yang menerobos ini berhasil dihalau, Ikrimah masih selamat dia. Dia bebulik, ya, lari kembali ke pasukannya. Sampai kemudian ya, setelah perang Khandaq ini kan banyak peperangan yang lain. Kalau di Tarikh Tabari itu ada Rasul ngirim pasukan itu sampai 62 kali, 10 tahun, 27 kali beliau ikut dalam pasukan itu. Namanya Ghazwah. Ini bukan berarti suka perang-perang enggak, tapi saat itu dakwah itu kalau enggak kuat itu bakalan dikhianati orang. Jadi memang tujuannya bukan untuk bertempur, untuk menyampaikan dakwah, tapi kalau orang macam-macam harus dilayani. Orang menjual kita beli. Itu Rasulullah. Itu pun masih ada peristiwa Bi'ru Ma'unah, Bi'ru Ali, yang Rasulullah ketika itu diminta mengutus ada 6 sahabat, akhirnya dikirim untuk mengajari mereka. Ternyata dikhianati, dijual, dibunuh. 70 sahabat dibunuhnya juga. Kalau kayak gitu negara tidak kuat, dijadikan ejekan aja. Makanya Rasul kirim pasukan untuk melindungi Islam. Kalau ada halangan fisik, itu yang menyelesaikan. Sampai terjadi Futuh Makkah ini, kalau diceritakan ya panjang. Futuh Makkah ini sudah tahun ke-8 Hijriah. Kalau perang Badar itu tahun kedua. Jadi 6 tahun setelah bapaknya terbunuh, Ikrimah ini masih dendamnya kepada kaum muslimin tidak hilang-hilang. Pada saat tahun 8 Hijriah, penaklukan kota Makkah ini, orang-orang Quraisy sudah tidak bisa melawan lagi. Melihat kaum muslimin membawa 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Jadi mereka menampakkan baju besi dan sebagainya, mau masuk kota Makkah, orang Quraisy sudah takut. Mereka kemudian oleh Rasulullah dikatakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang menutup pintunya aman. Mereka tidak melawan. Jadi masuk dengan damai. Tetapi Ikrimah ini masih dendam. Keputusan orang-orang pembesar kafir Quraisy untuk menyerah itu tidak dihiraukan oleh Ikrimah. Dia masih membawa beberapa orang untuk menghadang pasukan kaum muslimin. Jadi yang tidak sepakat dengan orang-orang tua masih melawan. Akhirnya ketemulah dengan pasukannya Khalid bin Al-Walid. Terjadi pertempuran dengan Ikrimah ini, yang orang-orang yang dipimpin Ikrimah. Beberapa terbunuh, Ikrimah lari sudah tidak ada lagi tempat. Akhirnya dia menyesal. Mekah sudah tunduk pada Nabi Muhammad. Dia akhirnya lari menuju ke arah Yaman, ingin ke Yaman. Sementara kaum muslimin saat Futuh Makkah ini ada orang-orang yang secara umum dimaafkan oleh Rasul. Jadi tidak dicari ini dulu suka meludahin saya mana di babat habis, tidak. Rasul berikan amnesti kata orang sekarang. Idhabu fa'antum at-tulaqa kata Rasulullah. Pergilah kalian semua bebas. Cuma ada beberapa orang yang memang oleh Rasulullah dihukum mati. Meskipun bersembunyi di Ka'bah ini harus dihukum ini karena memang keterlaluan kejahatannya kepada kaum muslimin. Termasuk salah satunya yang mau dihukum mati itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal ini. Karena sudah ada kesepakatan damai masih tetap nyerang. Jadi dia termasuk orang di daftar Nabi. Akhirnya sembunyi-sembunyi, lari keluar dari Mekah, dan istrinya ini pentingnya di sini, namanya Ummu Hakim, ini datang kepada Rasul bersama dengan istrinya Abu Sufyan namanya Hindun binti Utbah. Kemudian mendatangi Rasulullah. Rasulullah saat itu ditemani oleh istri beliau dan juga Fatimah dan beberapa wanita dari Bani Abdul Muttalib. Akhirnya Hindun masih nutup muka ini pakai cadar, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alhamdulillah alladzi azharat din alladzi ikhtarahu li nafsi. Segala puji bagi Allah yang telah memenangkan agama yang dia pilih untuk dirinya. Wa inni la as'aluka an tamassani rahimuka bi khair. Dan aku berharap
engkau dapat memperlakukan aku dengan baik, agar aku dapat perlakuan yang baik. Fa inni imra'atun mu'minatun musaddiqah. Aku kini adalah wanita yang beriman dan membenarkan agama ini. Lalu baru buka cadarnya, ya. Hindun bintu Utbah ya Rasulullah. Aku Hindun, putrinya Utbah. Apa jawab Rasulullah? Ini luar biasanya Rasul. Mestinya dendam Rasul. Karena Hindun ini yang menyuruh Wahsy untuk membunuh paman beliau. Yang waktu paman beliau wafat, ya, jasadnya dirusak oleh Hindun ini, Rasulullah sampai marah sekali. Sampai bersumpah, aku perlakukan mereka berkali-kali lipat. Marah Rasul itu. Tetapi ketika masuk Islam, Rasulullah mengatakan, marhaban bik, selamat datang wahai Hindu. Jadi tidak ada dendam. Kalau kita mungkin masih aja dendam. Kadang masalah sepele itu dendamnya masih tetap ada. Tidak bisa melupakan kesalahan orang. Ini Rasulullah, orang yang sangat bikin marah Rasulullah, dimaafkan oleh Rasul. Kemudian Hindun mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ardi baitu ahabbu ilayya ayyadhilla min baiti. Wahai Rasulullah, demi Allah, di muka bumi tidak ada rumah yang aku lebih sukai untuk merendahkan diri kecuali rumah engkau. Walaqad asbahtu wa ma ala wajhil ardi baitu ahabbu ilayya ayya'izza min baiti. Dan sekarang di muka bumi tidak ada rumah yang lebih aku sukai, lebih mulia daripada rumah. Jadi kalau dulu itu aku sangat ingin keluarga engkau, rumah engkau itu rumah paling hina. Sekarang aku ingin rumah engkau adalah rumah yang paling mulia. Hindun. Jadi perubahan itu bisa seperti itu. Awalnya sangat memusuhi, jadi sangat mencintai. Ya, seperti yang Sumamah bin Usal kita pernah ceritakan di pertemuan sebelumnya. Awalnya ingin bunuh Nabi, jadi ingin sangat mencintai, melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah katakan, waziyadatan aidan. Apakah ada lagi yang perlu dibicarakan? Adalah tambahan. Baru kemudian istrinya Ikrimah ngomong, ya Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah ilal Yaman. Wahai Rasulullah, Ikrimah telah pergi, lari ke Yaman. Khaufan min antaktulahu, khawatir engkau perintahkan untuk membunuhnya, ya. Karena hukuman mati kan, sudah jadi DPO kata sekarang, wanted, ya, kita ada gambarnya gitu, dicari. Fa'aminhu ammanakallah, maka berilah keamanan kepada Ikrimah, semoga Allah memberikan keamanan kepada engkau. Ini Rasulullah, beliau katakan huwa amin, dia sekarang aman, ya. Aman sudah, artinya hukuman itu bisa diberikan amnesti, bisa diberikan keamanan. Apalagi ini orang kafir, kalau masuk Islam aman, tidak terkena lagi dosa yang sebelumnya. Kayak Sumamah bin Usal, awalnya bunuh sahabat, tapi masuk Islam aman. Yang tidak bisa dihapus itu adalah hutang piutang. Kalau dulu punya hutang piutang harus tetap dibayar. Kata Nyaman Banar, sudah bersyahadat, lunaslah hutang kita, kata. Kemudian setelah dapat ucapan Rasul, ini hebatnya orang Arab itu ya, waktu itu dia percaya langsung. Kalau sekarang kan kadang banyak pengkhianat. Sudahlah, aku jamin dia aman. Padahal cuma trik aja, setelah dapat disiksanya atau dibunuhnya juga. Yang kayak ya para pahlawan kadang dikhianati oleh Belanda. Perundingan-perundingan ditangkapnya, dieksekusinya. Kalau di sini ada namanya Demang Lehman gitu ya. Itu pengkhianatnya orang lokal juga awalnya itu. Istrinya akhirnya keluar dari rumah Rasulullah. Sudah beriman ini, Islam, sudah masuk Islam. Kemudian berjalan mencari suaminya bersama budaknya. Budaknya ini dari bangsa Romawi. Ternyata budaknya ini ya, mencoba untuk mengganggu Ummu Hakim. Jadi orang itu kadang awalnya bawahan, ya, ketika melihat majikannya ini kondisinya sudah terjepit, ikut juga dia mau menggoda, mengganggu istrinya Ikrimah. Tapi akhirnya Ummu Hakim minta tolong suku Arab dan budak ini diikat oleh suku Arab tersebut. Akhirnya ketemu dengan suaminya di daerah Tihamah. Saat itu Ikrimah pas ketemu dengan seorang nelayan yang mengatakan, akhlis hatta angkulaka, menyerahlah, lepaskan dirimu hingga aku bisa membawamu turut serta. Artinya engkau supaya bebas, bisa bebaskan dirimu. Bagaimana aku melakukannya, kata Ikrimah. Maka kata nelayan tadi, taqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan
Rasulullah. Engkau ucapkan aja syahadat itu. Engkau bersyahadat, engkau selamat. Tidak akan lagi masuk DPO. Wahsy aja yang bunuh Hamzah aja dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam mudah. Ikrimah tetap ngotot. Maharatu illa min hadza. Aku ini tidak lari kecuali hanya karena kalimat itu. Karena aku tidak mau ngomong itu, maka aku lari ini. Akhirnya pas ketemu dengan istrinya pas nyusul itu, ya na'am, kata istrinya, wahai anak pamanku, suaminya ini ya, sepupunya masih. Ji'tuka min inti awsalin nas wa abarin nas wa khairin nas. Aku baru saja datang dari manusia yang paling baik, paling menyambung silaturahim, paling bijak. Jadi aku baru ketemu orang paling bagus, yakni min indi Muhammad bin Abdullah. Baru datang menemui Nabi Muhammad bin Abdullah. Wa qad ista'mantu laka minhu, dan aku meminta jaminan keamanan untuk engkau darinya. Fa ammanaka fala tuhliku nafsak. Maka beliau Rasulullah telah memberikan jaminan keamanan bagi. Maka jangan engkau celakakan dirimu sendiri. Enggak usah susah-susah lagi engkau. Ikrimah bertanya, engkau bicara dengannya? Kata istrinya, iya betul. Akhirnya diyakinkan istrinya, akhirnya kembali ke Makkah. Sebelumnya budak tadi dibunuhnya oleh Ikrimah. Ganggu istrinya. Sebelum masuk Islam bunuh dulu dia. Bunuh budak tadi yang mau memperkosa istrinya tadi. Nah, di tengah jalan, namanya suami istri lama tidak ketemu, itu ingin dilayani oleh istrinya. Istrinya kemudian mengatakan, "Inni muslimah wa anta musyrik." Aku sekarang sudah muslimah. Engkau masih musyrik, tidak mau aku. Ikrimah kemudian mengatakan, ya, inna amron yahulu dunaki wa dunal khalwah bi la amrun kabir. Perkara yang menghalangi aku dengan urusan kita ini, itu tentu perkara yang sangat besar. Akhirnya Ikrimah ketemu Nabi SAW. Sebelum ketemu Nabi sudah tahu itu. Namanya dapat wahyu ya. Kata beliau kepada sahabat saya, "Atikum Ikrimah ibnu Abi Jahal, mu'minan muhajiran." Nanti akan datang nih Ikrimah, putranya Abu Jahal, dalam keadaan beriman dan berhijrah. Fala tasubbu abahu, jangan engkau caci bapaknya. Yakni enggak usah engkau cela Abu Jahal, enggak usah. Fa inna sabbal mayyiti yu'dzil hayya, karena mencela mayit itu akan menyakiti yang hidup. Ya tersinggung tetap anaknya kalau bapaknya itu dicela, meskipun bapaknya itu adalah Abu Jahal. Sehingga jangan dicela. Nanti kalau Ikrimah datang, jangan dicela Abu Jahal. Coba ini akhlaknya Rasul. Padahal itu musuh, bapaknya musuh bebuyutan. Tapi Rasul masih menjaga perasaan. Kalau kita ini kadang meniwas. Nah itu, lihat di kondisi kamu nih. Apa istilahnya? Rasakan, bahari memusuhi Banar. Rasakan sekarang. Tapi Rasul tidak begitu. Jangan celah bapaknya. Itu menyakiti dia. Wala yablughul mayyita, dan celaan itu tidak sampai kepada mayit. Singkat cerita, akhirnya Ikrimah itu masuk Islam. Masuk Islam. Bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan Rasulullah kepadanya, mintalah ya. Setiap kau meminta sesuatu yang aku berikan kepada orang lain, pasti akan kuberikan kepadamu, wahai Ikrimah. Apa yang diminta Ikrimah? Beliau tidak minta kedudukan. Beliau katakan, inni as'aluka antas taufirodhi kulla adawatin adaitukuha adaituka. Aku meminta kepada engkau ya Rasul, akan engkau memintakan ampun atas setiap permusuhan yang telah kulakukan bahari. Au masirin au da'tu fih, atas perjalanan perang yang aku dulu lakukan untuk menyerangmu. Au maqamin laqitu kafi, atau setiap perjumpaan yang aku berjumpa dengan engkau, mengganggu engkau. Au kalamin qultuhu fi wajhika au ghaibatik, atas setiap perkataan yang aku pernah ucapkan di hadapanmu atau di belakang engkau. Jadi masa lalu yang memusuhi Islam, memusuhi engkau, memusuhi agama Allah, memusuhi kaum muslimin, tolong mohonkan ampun. Akhirnya Rasulullah doakan sesuai permintaan Ikrimah. Setelah itu Ikrimah berbalik. Kata beliau, dulu aku menafkahkan harta untuk memusuhi kaum muslimin. Maka sekarang anfaqtu dhi'faha fi sabilillah, akan aku nafkahkan berlipat kali di jalan Allah. Dulu aku memerangi musuh dalam rangka menghalangi dari jalan Allah. Sekarang qataltu dhi'fahu fi sabilillah, aku akan perangi musuh Allah berlipat-lipat ganda lagi. Dan beliau buktikan setiap peperangan setelah itu, setiap jihad, Ikrimah senantiasa
membela kaum muslimin sampai Rasulullah wafat. Singkat cerita, ada perang Yarmuk bersama Sayyidina Khalid bin Al-Walid sebagai pimpinannya. Perang pada saat sangat panas. Ikrimah ikut itu masuk, berduel dengan orang-orang Romawi waktu itu. Kaum muslimin sedikit. Perang Yarmuk ini perang yang sangat dahsyat. Kaum muslimin kalau tidak salah cuma 40.000 menghadapi 120.000 pasukan. Nah, Ikrimah itu duel dengan Iqbal al-Dhami di atas genangan air yang dingin saat hari begitu panas. Ketika kaum muslimin itu terdesak, Ikrimah itu nekat dia menerobos pasukan kaum muslimin, kaum kafir. Jadi perang ya. Kalau sekarang kan paling dari jauh tembak-tembakan. Ini menerobos. Orang sebanyak itu dia menerobos. Khalid mengejar kemudian mengatakan, "La taf'al ya Ikrimah." Jangan engkau lakukan itu wahai Ikrimah. Fa inna qatlaka sayakunu syadidan 'alal muslimin. Sesungguhnya kalau engkau terbunuh itu kerugian besar bagi kaum muslimin. Ini pasukan harad banar Ikrimah ini berkuda ahli perang. Akhirnya apa kata Ikrimah? Ilaika anni ya Khalid. Menjauhlah engkau dariku wahai Khalid. Falaqad kana laka ma'a Rasulillah sabiqah. Engkau dulu bersama Rasulullah sudah banyak perang. Jasa engkau banyak. Amma ana wa abi faqad kunna min asyaddin nas ala Rasulillah. Adapun aku dan bapakku dulu sangat memusuhi Rasulullah. Fata'ni ukaffir amma salafa minni. Biarkan aku sekarang menghapus kesalahanku yang telah lalu. Kemudian beliau katakan, laqad qataltu Rasulullah fi mawatina katsirah. Aku dulu perang melawan Rasulullah dalam banyak tempat. Wa afiru minar rum al-yaum. Apakah aku akan lari dari orang Romawi hari ini? Inna hadza la yakuna abadan. Tidak mungkin ini terjadi. Lalu dia ngajak kaum muslimin, mayyubayyu 'alal maut. Siapa yang mau siap untuk mati? Fabayahu amuhu Al-Haris bin Hisham wa Dirar bin Azwar fi arba'i mi'ah minal muslimin. Maka kemudian berjanji bersama Ikrimah itu paman beliau Al-Haris bin Hisham, kemudian Dirar bin Azwar bersama 400 kaum muslimin. Jadi mau menembus pasukan yang jumlahnya sangat besar tadi. 400 orang. Kalau ada film judulnya 300. 300 prajurit. Ini 400. Akhirnya terjadilah itu di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Kaum muslimin ini menang perang Yarmuk. Yang jumlahnya sangat besar itu kalah. Tapi di pihak kaum muslimin itu banyak juga korban. Salah satunya adalah Ikrimah ini. Sangat parah lukanya. Termasuk Al-Haris bin Hisham tadi, Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ini 3 orang ini luka parah, kehausan, minta air minum. Dibawalah kepada Al-Harits. Dia katakan sambil noleh Ikrimah, katakan berikan kepada Ikrimah. Ikrimah diberi, dia noleh kepada yang lain, yakni berikan kepada Ayyas. Diberikan kepada Ayyas, Ayyas suruh ke Al-Harits saja. Ke Al-Harits, Al-Haritsnya sudah wafat, ke Ikrimah wafat, Ayyas wafat. Ini luar biasanya mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya musuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan kita bisa meneladani paling tidak semangat dari perjuangan para sahabat tersebut dan kita di akhirat dipertemukan dengan mereka dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala.